Terima kasih semua atas kesediaannya untuk bergabung kembali pada malam ini. Selamat bertemu kembali dalam acara Sumur Yakub dengan tema Roh Pemersatu yang akan dibawakan oleh Bapak Santoso Wijaya dari tim KKS Paroki Kelapa Gading. Mari kita awali pertemuan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Harun. Teman-teman sekalian, marilah kita bersatu dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, selamat malam. Putra-putrimu yang dengan penuh hasrat mendengarkan sabdamu sudah kumpul di ruang ini untuk mendengarkan sabdamu dalam acara Sumur Yakub yang dibawakan oleh Pak Santoso Wijaya. Sungguh besar kasih-Mu. Kami sudah satu harian mungkin capek bekerja, beraktivitas di luar, tapi para pencinta firman-Mu tetap hadir dalam Sumur Yakub untuk mendengarkan lebih mengenal sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu turut di hadirat kepada ruangan ini, satu persatu disapa, satu persatu dikaruniakan semangat dan keceriaan agar dengan penuh syukur kita dengarkan paparan dari Pak Santoso Wijaya. Kiranya sabda-Mu menguatkan dan menyemangati kami sehingga kami dapat selamat melewati hari-hari yang sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Roh Kudus memberi penerangan agar hati pikiran terbuka untuk bisa meresapi paparan dari Pak Santoso Wijaya ini. Semua ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Pak Harun atas doanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berikut kami informasikan beberapa perhatian untuk mengikuti Zoom. Semua mic peserta akan diatur, dimatikan oleh admin selama pembicaraan pengajaran. Mohon peserta mengambil tempat yang baik agar dapat mengikuti acara dengan baik. Mohon menggunakan pakaian yang layak dan pantas. Mohon peserta menuliskan nama lingkungan, paroki, dan nomor HP di chat sebagai dokumen kehadiran. Bagi yang belum dan bila diizinkan, akan dimasukkan dalam grup WA Sahabat KKS Kelapa Gading. Peserta menuliskan pertanyaan di chat sesudah pembicaraan pengajaran selesai. Jika memungkinkan, MC mempersilahkan peserta bertanya secara langsung. Sebelum doa penutup, akan dilakukan foto bersama untuk dokumentasi. Pada saat foto bersama, mohon video dimunculkan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita segera mulai acara Sumur Yakub. Kami mempersilakan Pak Santoso Wijaya. Terima kasih Bu Leni, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Izinkan saya share screen ya.
Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Malam ini kita kembali bertemu dalam acara Sumur Yakub. Pokok bahasan kita diambil dari bacaan Injil hari Minggu yang akan datang tanggal 23 Mei sebagai hari raya Pentakosta. Bacaan Injilnya adalah Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan dengan ayat bab 16 ayat 12 sampai 15. Bahasan kita malam ini saya pilih dengan tema Roh Pemersatu. Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita baca bersama teks Injil Yohanes 15 26-27 dan Yohanes 16 12 sampai 15. Bisa dibantu oleh Ibu Yunita ya. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami bacaan Injil hari Minggu ini, saya coba mau mengajak Ibu Bapak sekalian untuk menyimak ayat-ayat sebelumnya yang mengawalinya. Kita bisa lihat Yohanes 16 ayat 1 sampai 6. Akan saya bacakan di sini. Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari bacaan Injil sebelumnya ini, yang dari ayat bab 16 ayat 1 sampai 6 ini, para murid sangat berduka cita. Kita bisa lihat pada ayat
yang tercantum tadi di ayat 16, bab 16 ayat 4 sampai 6. Yang paling nyata itu di ayat 6-nya ya. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Bapak Ibu, coba kita bayangkan seorang hamba yang setia kepada tuannya, ketika tuannya meninggalkan hambanya, apa yang terjadi pada hamba itu? Yang selama ini hamba sangat tergantung pada belas kasih tuannya. Ketika ditinggalkan tuannya, hamba-hamba pasti panik karena tidak ada lagi tempat untuk bersandar. Kira-kira seperti itulah gambaran para murid ketika Yesus menyampaikan bagian akhir wejangannya ini. Pertanyaannya, mengapa murid-murid itu berduka cita? Dikatakan di sini di ayat bab 16 ayat 4a, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Kalau kita cermati kata saatnya, itu saat yang apa sih? Saat yang bagaimana? Dapat kita jumpai di bab 16 ayat 1 sampai 6 tadi, kita bisa dapat jumpai 2 kali dikatakan saatnya itu di ayat 2 dan di ayat 4a ya. Yesus sudah mengetahui saatnya sudah dekat, ia akan ditinggal, ia akan ditinggikan, maksudnya disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu apa saja yang sudah dikatakan Yesus pada murid-muridnya? Ya kan tadi kita sudah baca di mana tadi? Semuanya ini kukatakan kepadamu. Ya, sebenarnya sudah dikatakan. Ya, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, ya di ayat 4a tadi, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus sudah mengetahuinya. Ya. Nah, coba kalau kita lihat lagi, saya mau coba tunjukkan Yohanes 15 ayat 18. Ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripadamu. Dan dilanjutkan ada lagi di bab 15 ayat 20. Dikatakan, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, kalau tadi dikatakan para murid dalam keadaan berduka cita. Duka cita para murid berawal juga dari sini yang dikatakan, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Maksudnya, kalau Yesus sudah bisa dianiaya oleh orang-orang yang membenci dia, pasti juga murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya juga akan dianiaya. Itu sudah disampaikan oleh Yesus. Jadi nanti setelah tiba saatnya Yesus meninggalkan mereka, yaitu wafat di kayu salib, kemarahan dan kebencian orang-orang banyak tadi akan dilampiaskan kepada para murid sebagai pengikut Yesus. Para murid di sini hanya berfokus pada kenyamanannya sendiri. Yang selama ini karena Yesus masih bersama-sama dengan mereka,
kebencian orang-orang itu dapat ditanggung oleh Yesus sendiri. Tetapi seperti peninggalan Yesus, mereka menjadi, maksudnya murid-murid yang tadi itu menjadi target orang-orang yang membenci Yesus itu. Para murid tidak memperhatikan wejangan lainnya yang lebih penting daripada itu semua. Jadi murid-murid itu fokus pada, karena ketakutannya sendiri. Yang diperhatikan adalah, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ya, itu yang diingat-ingat oleh para murid, ya. Bukankah sebelumnya juga sudah dikatakan, kalau kita lihat dia bab 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di ayat 17-nya yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian juga di ayat 18-nya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan umatnya yang berseru-seru kepadanya. Kalau di bab 14 ayat 26, tetapi Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan pada ayat Yohanes 15 ayat 15 juga dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di sini Yesus merasa perlu menyampaikan kata-kata ini kepada para murid, supaya saatnya nanti tiba, para murid sudah siap, supaya mereka bertransformasi dari sikap sebagai hamba, ya, pada bab 15 ayat 15 tadi. Para murid itu supaya bisa bertransformasi dari sikap sebagai hamba yang bersifat pasif, hanya menerima saja, menjadi sebagai sahabat yang berani mengambil inisiatif untuk terlibat dalam karya misi Yesus. Kemudian di ayat 26 juga dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya. Ini bab 15 ayat 26 dan 27 itu seperti bacaan Injil kita pada hari Minggu yang tanggal 23 nanti. Ya, sampai saat ini di mana Yesus harus meninggalkan para muridnya dan dikatakannya pada bab 16 ayat 12. Namun sebenarnya yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yaitu di bab 16 ayat 7-nya.
Di ayat ini mengisyaratkan kalau tugas, ya, kita coba lihat lagi di bab 16 ayat 12, dikatakan di situ, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Jadi ayat ini mengisyaratkan kalau tugas pengajaran Yesus itu belum selesai. Banyak hal yang belum sempat dikatakannya. Para murid belum dapat menanggungnya karena memang belum disampaikan oleh Yesus sendiri. Ya, di ayat sebelumnya juga dikatakan, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, dari ayat ini tadi dipertegas lagi itu yang telah kita baca tadi, ayat bab 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada aku. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu sekalian, di atas tadi sudah dikatakan bahwa para murid bukan lagi sebagai hamba. Ya, di bab 15 ayat 15 tadi. Para murid bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Jika Yesus saja sudah menerima para murid sebagai sahabatnya, bukankah seharusnya di antara para murid adalah juga sahabat satu dengan yang lain? Ya, demikian juga mestinya kita. Dikatakan pada ayat bab 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam kebenaran. Ya. Bapak Ibu sekalian, kedatangan atau kehadiran Roh kebenaran inilah yang memimpin para murid. Walaupun tiap-tiap murid mempunyai talenta masing-masing, karena dipimpin oleh Roh kebenaran tadi, mereka tetap bersatu dan dalam melanjutkan misi Yesus yang belum selesai tadi. Roh kebenaran ini yang mempersatukan para murid. Kembali pada bacaan Injil di atas, diakhiri pada ayat bab 16 ayat 15, dikatakan di situ ya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15 ini mengisyaratkan bahwa Yesus sebagai putra bersatu dengan Bapa. Demikian juga kita sebagai murid-murid Yesus juga akan dipersatukannya. Disinilah awal dari persatuan umat beriman yang menerima Yesus. Oleh Yesus dengan perantaran Roh kebenaran, kita dipersatukan bersama Putra dan Bapa yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus pada saat Pentakosta. Semua umat beriman yang percaya dipersatukan dalam satu institusi yang kita sebut gereja. Inilah awal terbentuknya gereja. Ya. Bapak Ibu, sebagai bahan renungan kita bersama, sebagaimana para murid yang kesehariannya selalu bersama-sama dengan Yesus. Ternyata para murid ini tidak serta-merta mengerti apa yang telah dikatakan oleh sang guru. Perlu diproses dan memerlukan waktu untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi wejangannya itu selalu diulang-ulang. Demikian juga
kita untuk memahami sabda Tuhan yang kita baca melalui kitab suci, tidak serta-merta bisa dimengerti apa yang Tuhan kehendaki kita perbuat, atau pesan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita yang membacanya. Yang pasti kita tidak akan mendapatkan apa-apa jika kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk memahami maksud dari sabdanya yang kita baca pada kitab suci tadi. Tetapi kita perlu sediakan waktu, berhenti sejenak dari kesibukan kita, seraya memohon pertolongan dan penyertaan Roh Kudus untuk mengerti semua itu. Yesus menyebut para murid-muridnya sebagai sahabat. Ya. Dalam artian seharusnya sahabat di sini berdampak pada satu hubungan yang akrab yang mempersatukan seorang sahabat. Ya, sahabat ini mempersatukan. Ya, seperti kita juga kalau kita katakan kepada sesama kita sebagai sahabat, seorang sahabat itu tidak akan membiarkan sahabat-sahabatnya berada dalam ketakutan. Ia siap menjadi penolong. Kira-kira itu ulasan saya dari bacaan Injil hari Minggu tanggal 23 Mei, Hari Raya Pentakosta. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, adakah contoh yang dapat kita rasakan? Contoh yang kita rasakan, dapat kita rasakan penyertaan Roh Kudus itu. Ya. Salah satu contoh peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita secara nyata yang dapat kita rasakan. Ini ada satu pokok pikiran yang cukup bagus. Saya dapatkan dari buku Injil Yohanes, Injil Sukacita yang ditulis oleh Martin Harun, ya, Martin Harun OFM. Saya kutip satu paragraf dari tulisan Martin Harun OFM ini. Coba saya share screen di sini. Ya, dikatakan di sini ya, Yesus dalam seluruh pekerjaan dan perkataannya, termasuk kematiannya di salib, menyatakan kemuliaan Allah Bapa pada dunia. Apa yang Yesus sampaikan adalah apa yang diberikan kepadanya oleh Bapa. Rahasia Allah sepenuhnya diberikan kepada Yesus Sang Firman dan diperkenalkan kepada murid-muridnya. Namun ketika Yesus pergi, tugasnya untuk mewahyukan Bapa belum selesai, ia berjanji mereka akan diberikan seorang penolong, Roh kebenaran, yang akan membantu untuk memahami lebih penuh apa yang telah dinyatakan Yesus tentang Bapa. Pemahaman dengan pertolongan Roh itulah yang mewartakan para rasul untuk kemudian dituangkan dalam tulisan Injil-Injil yang kita miliki sekarang. Tak satu pun Injil akan ditulis seandainya para rasul dan penginjil tidak dibantu oleh Roh kebenaran dalam memaknai kata-kata Yesus tentang Allah Bapa untuk jemaat-jemaat mereka. Ya, saya kutip dari buku Yohanes Injil Cinta Kasih, ada di halaman 247 yang ditulis oleh Martin Harun OFM, terbitan dari Canisius. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu, untuk kita bisa memahami kitab suci yang ditulis oleh para rasul,
kita juga perlu memohon pertolongan dari roh yang sama, yaitu roh kebenaran yang membantu para rasul dan penginjil dalam menulis kitab suci tadi. Kita semua dipersatukan oleh roh kebenaran itu untuk memahami sabda-sabda Tuhan. Kira-kira seperti itu pemaparan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, di dalam pertemuan Sumur Yakub ini kita membahas bacaan Injil dari hari Minggu tanggal 23, ya, di mana kita merayakan hari raya Pentakosta. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bersharing tentang Injil yang kita baca tadi, ya, Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dan dilanjutkan dengan bab 16 ayat 12 sampai 15. Ya. Dan ngomong mbak Tante Su, lebaran kali ini sepi. Ya, saya bertanya lah. Marah-marah. Silakan iya. Bapak Ibu yang mau sharing atau mau menyampaikan pendapat. Saya mau bertanya lah, Tentang mau klarifikasi sedikit Pak Santoso. Iya, Bu Marmar ya. Iya. Bagaimana Bu? Jadi gini, kalau misalkan ini apakah kisah Yohanes 15 ayat 20 itu firmannya dari Yohanes 15 ayat 20, apakah itu juga relevan kepada kehidupan kita sendiri juga masing-masing dalam kehidupan nyata sehari-hari, yang bukan aspek spiritual ya, yang aspek sehari-hari, apakah itu relevan? Yohanes 15 ayat 20. Ya. Ya. Coba saya bacakan di sini ya. Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Relevannya bagaimana? Maksudnya gitu ya, Marmar ya? Maksudnya apakah itu relevan kepada kehidupan sehari-hari? Jadi masih bisa kita rasakan sampai saat ini gitu. Masih bisa kita alami kehidupan itu. Apakah masih bisa kehidupan para rasul itu? Apakah masih bisa Yesus? gitu ya? Iya. Kalau kita lihat di sini dikatakan, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Dan kita juga perlu ingat juga kan bahwa dalam hal kita mengikuti Yesus itu tidak berarti kita bebas dari segala kesusahan dan penderitaan, gitu kan? Bukankah kita dikatakan juga dalam hal mengikuti Yesus kita harus memikul salib kita juga. Nah, di sini kalau Yesus sendiri bisa dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, apalah artinya kita gitu loh. Ya, di dalam hal ini juga kita juga diminta untuk ambil bagian dalam penderitaan Yesus, salib Yesus. Ya, kita mengikuti Yesus, kita juga harus menanggung itu semua. Berarti dalam arti perkataan Pak Santoso itu relevan dong ya berarti ya? Ya, saya rasa masih relevan ya. Itu kelihatannya berlaku untuk seterusnya. Selama kita mengikuti Yesus itu pasti ada. Begitu.
malam. Lalu Mungkin saya mau nanya, tanya lebih mastiin aja. Jadi kalau dari Yohanes bab 15 ayat 20 itu, kata-kata terakhirnya agak apa ya, bikin saya pengen tahu lebih dalam, soalnya takutnya saya salah mengartikan gitu. Kata-kata terakhir yang mana? Jikalau mereka telah itu? Ya, yang sampai menuruti perkataanmu. Ya, jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Apakah itu maksudnya perkataanmu ini perkataannya bagaimana sih? Perkataan kita yang bagaimana sih? Gitu. Bisa lebih dijelaskan lagi nggak supaya saya tidak salah mengartikannya gitu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Perkataan-Mu di sini, mu di sini siapa ya? Yang saya tangkap kalau di sini maksudnya para murid gitu kan. Perkataan kita yang seperti apa gitu kalau misalkan kita termasuk muridnya Yesus, perkataan kita apakah juga akan dituruti? Terus perkataan kita yang seperti apa gitu? Yang akan dituruti? Ya, yang kita turuti kan ya firman-firman Tuhan tadi kan. Ya, sebagai murid kan kita mewartakan. Apa yang kita wartakan? Yaitu warta yang dari Allah itu sendiri gitu, firman-firmannya. Contoh omongan kita, apakah kita harus ngomong soal khotbah baru dia menuruti gitu? Apakah ada omongan lain yang mungkin nggak harus khotbah, tapi mungkin bisa dikasih contoh sampelnya nggak, Pak? Ya, maksudnya begini loh. Kalau emang ada yang lain selain khotbah. Ini kita melihat di dalam mewartakan ya. Kita harus paham juga mewartakan bukan berarti kita seperti orang menginjili atau apa begitu. Ya. Dalam pewartaan itu bisa kita tunjukkan, bisa kita nyatakan dari sikap dan perbuatan kita, ya, sikap dan perbuatan kita yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah bagian dari pewartaan itu sendiri. Gitu maksudnya. Berarti kalau kita sikapnya benar, terus kita negur dia misalkan gitu, terus mereka yang mengikuti berarti mereka mengenal Yesus gitu. Dalam arti dalamnya gitu. Ya, di sini juga tidak serta-merta langsung mereka bisa mengikuti, itu dalam perlu proses juga ya. Nah, di dalam hal ini makanya kita harus tetap tekun dan komit dalam pewartaan kita. Ya, kita tidak bisa mewartakan itu hanya sekali dua kali saja, tapi justru kita sendiri yang harus tekun begitu. Ya, kalau kita sebagai pewarta saja tidak tahan, bagaimana orang bisa menerima begitu? Tekun melakukannya atau tekun mewartakannya? Tekun melakukannya, ya perlakuan kita itu kan sebagai pewartaan juga. Ya, kira-kira seperti itu. Pak Santoso? Ya, Bu Sin. Kalau saya punya tanggapan dalam ayat ini ya, menyatakan begini. Kalau kita ngomong dengan orang yang enggak sepaham tentang Kristus, pasti susah punya masuk otak gitu loh. Kasarnya begitu. Ya. Jadi kalau orang itu udah seiman, satu pilihan, satu sudah mengenal Yesus, artinya kan mengenal firman-Nya.
pasti apapun yang kita omongin dia dengar, percaya. Apalagi perbuatan kita juga baik. Itu menurut saya sih singkatannya. Gambaran yang apa secara yang paling gampang buat saya begitu tanggapannya. Apakah itu benar? Karena kan dibilang jikalau mereka telah mengenai aku, jadi kalau misalnya dia mengenai Yesus, kita kan murid Yesus nih. Pasti saya pun akan dianiaya sama mereka karena dia bukan Muslim, bukan Yesus gitu kan, bukan pengikut Kristen. Pasti apa yang saya ngomong tentang Kristen, dia pasti akan benci kita. Jelas dia belum mengikuti firman-Nya, belum sejalur dengan kita, ya pasti nolak terus gitu loh. Tetapi kalau kita udah masuk gitu kan tentang Yesusnya dan dia juga udah kenal Yesus, otomatis connect, apa yang kita omongin pun dia nyambung gitu loh. Seperti kita begini kan, kita ngomong apapun dia nyambung. Kira-kira gitu kali, bener nggak Pak? Husin, boleh saya nambahin dulu nggak? Pak Santoso, boleh saya nambahin nggak? Boleh, ya, boleh. Silakan. Bapak Ibu, maaf ya, yang mau bertanya tolong kamera dibuka ya, jadi bisa saling berinteraksi. Terima kasih. Saya ngerasa dari pengalaman saya pribadi, kalau saya tadi tanya Pak Santoso itu, saya ngerasanya justru nggak semua orang Muslim yang agamanya jelas berkelainan dengan Yesus atau beda paham dengan Yesus itu bisa bakal membenci Yesus. Kalau bagi dari pengalaman saya ya, dan nggak semua orang yang agamanya pengikut Kristen atau Katolik itu bakal mengasihi Yesus lah, maksudnya bakal tetap sepaham gitu. Kalau dari saya sih begitu ya, dari pengalaman saya. Soalnya saya ngalamin ada orang Kristen, ya saya nggak mau sebut kayak Protestan atau Katolik, tapi dia begitu kelakuannya seperti ya berkelainan dari pahamnya Yesus gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa bantu. Karena di ya, Bu Eti. Pak San, ya. Pak boleh sedikit menambahkan saja ya. bahwa kita itu diberi Tuhan akal budi dan juga kehendak bebas. Jadi bagaimana ketika kita mendengar pewartaan dari kita, bukan hanya mewartakan secara homili, khotbah gitu, tetapi lewat kesaksian hidup kita, orang bisa menilai kita ini sebetulnya mewartakan kebenaran atau enggak. Bagi orang yang Kristen, Katolik, mungkin kebenaran itu dilihat sebagai, oh ya, saya ini pengikut Kristus. Tetapi bagi orang yang bukan penganut Kristen, bukan penganut Kristus, ya bisa saja yang seperti Bu Sin tadi bilang, nggak connect ya. Tetapi bagaimanapun juga, kehendak bebas itulah yang membuat kita bisa melihat dan memilih ini yang benar, yang baik, yang mana. Contohnya, ada juga pengikut Kristus yang tadinya ada satu suster masuk biara, tapi keluar, kemudian dia mengikuti paham lain. Itu kan kehendak bebas dia. Kita tidak bisa melarang. Tapi kita yang sebagai pengikut Kristus, ya tetap saja seperti Yesus tadi bilang, dunia itu akan menganiaya kita ketika kita mewartakan kebenaran. Jadi dalam hal ini intinya adalah bagi saya kita punya kehendak bebas untuk menilai atau mengikuti paham lain deh. Tetapi bahwa kalau saya mau mewartakan Kristus, ya dengan kesaksian hidup saja yang sederhana dari hal-hal yang kecil, dengan berbagi sesuatu atau memberikan sesuatu, menolong orang, itu sudah menjadi pewartaan kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus. Terserah orang lain mau ikut, mau enggak apa-apa. Tapi saya harus tetap, yaitu kesaksian saya sebagai pengikut Kristus. Jadi dalam hal ini intinya adalah
manusia punya kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih dan melihat mau mengambil keputusan seperti apa. Itu terpulang kepada pribadi masing-masing. Menurut saya itu Pak San. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eti. Ya, mungkin kita perlu juga melihat konteks dari Injil Yohanes ini. Ya kan kita ketahui bahwa Injil Yohanes bab 13 sampai 17 ya, atau kalau tidak salah, itu kan kita kenal sebagai kitab kemuliaan. Di situ kan oleh Injil Yohanes menggambarkan saat-saat terakhir Yesus ya. Saat-saat terakhir Yesus, di mana Yesus memberi wejangan-wejangan terakhirnya kepada muridnya di sini. Maksudnya apa saat-saat terakhir itu? Saat-saat terakhir itu kan waktu Yesus akan disalib. Pada akhirnya nanti kan. Nah, kenapa Yesus disalib? Karena orang-orang di situ membenci Yesus. Karena Yesus menyatakan dia sebagai Sang Mesias. Nah, orang-orang itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, di sini juga makanya Yesus dihukum, disalib di situ. Nah, bagaimana perasaan murid-muridnya sebagai pengikut Yesus? Ya kan, kalau Yesus saja disiksa seperti itu, bukankah murid-muridnya juga akan menjadi sasarannya setelah Yesus wafat di kayu salib begitu? Maksudnya kira-kira gambarannya seperti itulah. Maka kenapa murid-murid itu tadi berduka cita gitu loh. Kira-kira seperti itu ya gambarannya ya. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada pendapat yang lain? Pak San. Ya, Bu Lucy. Ya, Pak San, terima kasih ya. Bagus pencerahannya pada malam hari ini. Mungkin sesuai konteks bacaan Injil ya, terus nyambung dari Ibu siapa tadi, Ibu Marmar. Ya. Sebenarnya kan kalau saya merenungkan bahwa Injil pada hari ini itu membuat kita itu sadar, membuat kita itu berefleksi lebih dalam akan peran pentingnya Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Nah, tentu saja setelah kita dibaptis, setelah kita menerima sakramen penguatan, itu kan otomatis kita sudah mendapatkan anugerah Roh Kudus itu, ya sesuai konteks dari bacaan. Saya nggak mau keluar. Nah, jadi sudah selayaknya jadi daya roh yang bekerja konteks ini dalam diri para rasul itu juga bekerja dalam diri kita. Nah, jadi menurut Rasul Paulus, kalau saya sedikit menyambung kebacaan Rasul Paulus tadi, bahwa sebenarnya hidup kita ini ditandai dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tampak dari mana? Nah, ini tadi ada pertanyaan juga dari Bu Marmar yang sempat saya lihat. Itu tampak dari mana sih? Ya, tentu saja tampak dalam buah-buah kita. Itu akan selalu tampak. Apa itu buah-buah itu? Ya, buah-buahnya kasih. Buah-buahnya sukacita. Buah-buahnya damai sejahtera, buah-buahnya kesabaran, buah-buahnya kemurahan hati, buah-buahnya kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. That's it. Kalau buah-buah itu belum tampak dari dalam diri kita, ya mungkin kita belum membiarkan Roh Kudus itu, Roh Allah itu sungguh-sungguh berkarya dan menguasai hidup kita. Itu.
yang saya tangkap konteksnya, ya. Ya, dalam buah-buah kita tuh apa? Itu Pak San. Ya, bagus Bu Lucy. Terima kasih banget melengkapi. Ya, buah-buah tadi itulah sebagai kesaksian ya, seperti tadi Bu Eti sampaikan juga ya. Nyambung bagaimana ya. kita bisa bersaksi dalam kehidupan kita gitu. Ya. Sekaligus ke Bu Mamar ya. Ya. Terima kasih Pak San. Ya, terima kasih Bu Lucy. Teman-teman yang lain, silakan boleh kita sharing sama-sama, saling melengkapi ya berkaitan dengan bacaan Yohanes di tanggal 23 ini, perayaan Hari Raya Pentakosta ya. Selamat malam Pak Santoso. Ya Bu Caroline. Ya, saya lagi baca ulang mengenai firman yang bab 15 ya. Tadi ada pertanyaan juga dari Ibu Marmar mengenai perkataan yang seperti apa konkretnya. Kan kalau bila mereka itu dari dunia, pasti mereka nggak akan mau ikut Yesus karena dunia sama kerajaan Allah Roh memang sesuatu yang bertolak belakang ya, berbeda ya. Arahnya itu satu ke utara, satu ke selatan gitu. Satu keselamatan, satu mungkin kebinasaan. Ya. Gitu. Tapi terus kemudian kalau misalnya mereka sudah mendengar atau melakukan atau percaya firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Kemudian kan ada pertanyaan, perkataannya seperti apa? Tadi Bapak udah jelas banget sih sampaikan perkataan-perkataan tentu yang sejalan dengan firman Allah, tentu sejalan dengan maksud dan kehendak Allah. Jadi adalah kalau dikaitkan dengan perkataan, bukannya kita sebagai pengkhotbah, bukan kita sebagai pewarta ya. Satu, udah dijelaskan melalui sikap dan perilaku. Dua, kalau benar-benar mau konkret mengenai perkataan, tentu perkataan yang disampaikan yang sejalan dengan maksud dan kehendak Allah adalah perkataan-perkataan yang membawa sukacita. Ya Pak, bukannya yang memecah belah ya Pak ya. Kalau kita sebagai muridnya ya pasti kita harus ngomong yang membawa satu perdamaian, satu sukacita, bukan yang memecah belah, bukan yang membuat orang gusar gitu ya. Terus kemudian juga adalah perkataan-perkataan yang kebenaran. Ya, perkataan-perkataan itu harus yang menyatakan kebenaran, bukan yang misalnya gosip, bukan yang misalnya fitnah gitu ya. Mungkin kalau misalnya mau konkret terkait perkataan itu yang terpikir oleh saya. Tapi memang yang lebih tepat lagi juga kalau perkataan aja kita udah dituntut benar, dituntut oleh berisi sukacita, keselamatan, pendamaian, apalagi dalam perilaku ya. Perilaku juga lebih lagi, bukan hanya kita ngomong gitu. Ayo kita semua harus akur, guyup. Tetapi sikap perilaku kita juga harus bisa mewujudkan apa yang kita sampaikan atau kita katakan itu. Itu yang saya pikir bisa lebih mungkin memberi pencerahan lah, termasuk buat saya juga sih. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banget Bu Caroline. Ya, ini Bu Caroline sudah mengajak kita untuk berefleksi ya dari bacaan-bacaan hari Minggu nanti. Bagaimana kita mau refleksikan dari bacaan ini? Apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita pelajari? Dan apa yang bisa kita terapkan di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah bisa bersatu kembali lagi dengan roh kebenaran tadi? Ya. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat? Ya, dikatakan tadi kan, engkau bukan lagi hamba tetapi sahabat. Jadi sahabat di sini mempunyai kesetaraan, mempunyai tanggung jawab yang sama. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
Ya. Sama teman. Pak, kalau boleh sedikit nambahkan juga, tadi kan Ya. ada disinggung-singgung kalau agama Islam dia bisa aja percaya sama Yesus. Agama Kristen belum tentu juga percaya sama Kristus. Jadi kalau saya Percaya pikir, sama Yesus, Bu. ya, Tapi dia ya, perkataannya selaras. sejalan, ya benar. Jadi perilakunya justru yang sejalan gitu ya Bu ya, dengan Ya, ajaran-ajaran Yesus. betul. Nah, jadi kalau saya lihat sebenarnya bukan agama, lebih kepada iman. Kalau iman itu kan inti, kalau agama itu kan dalam arti casing gitu ya. Casing ya. Jadi casing gitu. Jadi kalau menurut saya makanya kan Yesus kan juga waktu ngomong sesama Samaria yang dilihat kan imannya gitu ya. Dia beriman karena apa? Dia mengasihi, ada kasih tadi Ibu benar tuh tadi Ibu yang buah-buah kasih gitu. Jadi sebenarnya yang kita lihat bukan casingnya gitu, tapi yang kita mau lihat adalah kontennya, isinya. Nah, jadi itulah yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak. Jadi kalau agama, kalau menurut aku sih kotak-kotaknya manusia ya. Tapi kalau iman itu kan adalah sesuatu yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri kita masing-masing pada makhluk ciptaannya. Kira-kira gitu Pak, terima kasih. Baik. Betul Bu Caroline. Baik teman-teman yang lain, mari kita sharingkan pendapat atau pengalaman. Semoga sharing-sharing kita ini bisa saling meneguhkan satu sama lain. Saya coba. Ya, Pak Joli. Berbagi sedikit. Ya. Jadi kalau kita coba tarik sedikit ke belakang bacaan hari ini, itu sampai tadi ada Ibu siapa Marmar yang bertanya ya. Jadi bab 15 ayat 20 ya. Ya. Tapi kalau mungkin kita bisa jelaskan lebih awal, itu di bab 14 akhir, itu sesungguhnya Yesus itu awalnya sudah menjanjikan. Ada janji dari Yesus untuk apa? Untuk memberikan penghibur. Tapi kemudian diselingi tulisan itu, kemudian masuk ke bab 15, itu menceritakan tentang apa? Yesus sebagai pokok anggur dan Bapa sebagai pengusahanya. Jadi sudah ada satu semacam digambarkan sebagai usaha. Jadi kerajaan surga itu sudah digambarkan sebagai apa? Antara Bapa, Yesus dan para murid itu sebagai satu kesatuan. Kita juga jangan lupa konteks bacaan yang ditulis ini para murid ini sedang khawatir-khawatirnya. Mereka sedang akan ditinggalkan oleh Yesus. Jadi itulah Yesus kenapa terus berkhotbah. Ini disebut sebagai kitab kemuliaan ya, mulai bab 13 kalau nggak salah sampai dengan akhir ini. Yesus menceritakan tentang hal-hal yang surgawi, relasinya dengan Bapa. Itulah kenapa dijanjikan juga apa? Satu penghibur agar para murid itu tidak merasa sendirian manakala mereka sudah ditinggalkan Yesus. Itulah Yesus mengatakan di bab 14 akhir itu Yesus akan ia menjanjikan satu penghibur. Tapi setelah itu ia bercerita kembali tentang dirinya dan Bapa, relasinya, bahwa Yesus sebagai pokok anggur, akulah pokok anggur. Dan apa para murid ranting-rantingnya. Jadi ranting-ranting itu semua memang ranting yang mendengarkan Yesus, tapi ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Nah, bagaimana syarat untuk berbuahnya? Itu harus tinggal di dalam. Tinggal di dalam itu artinya apa? Sama seperti Yesus mengasihi sesama. Masuk kembali Yesus bercerita tentang apa? Perintah saling mengasihi. Tapi di antara semua itu kan yang baik-baik semua. Sedangkan dunia dalam Injil Yohanes itu ada dua makna. Satu, itu mungkin sebagai umat, sebagai tempat tinggal manusia. Satu lagi dunia itu adalah gambaran sesuatu kuasa-kuasa jahat yang tinggal di situ juga gitu dunia. Inilah yang mau digambarkan di dalam bab 15 ayat 18 di mana dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Dikala Yesus bercerita tentang pokok anggur, perintahnya untuk saling mengasihi, tapi Yesus bercerita juga bahwa ada bahaya. Sama seperti sama seperti apa? Lalang di antara gandum. Ya. Kita baca Injil Matius ya, dan itu selalu tumbuh bersama. Jadi selalu ada kegelapan di antara terang. Ada gelap dan terang. Injil Yohanes kan begitu ya.
Dualisme terang dan gelap seperti itu. Nah, inilah gelap ini yang dinyatakan sebagai dunia. Jadi Yesus menceritakan tentang dunia apa yang membenci Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana dunia itu ciri-ciri dia membenci Yesus itu kan diceritakan. Tapi Yesus di awal sudah mengatakan di ayat 18 bahwa apa? Para murid itu berasal dari, memang mereka tinggal di dunia, tapi mereka berasal daripadaku. Jadi kita kalau baca di ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, jadi kita dianggap itu bukan dari dunia, itu artinya apa? Kita merupakan anak-anak Allah yang sudah diangkat oleh Allah sendiri. Baru kemudian tadi pertanyaan Ibu Marmar itu, yang bab 2, ayat 20. Nah, dalam konteks itulah Yesus mengatakan apa? Kalau kamu bukan dari dunia, para murid bukan dari dunia, itu berarti daripadaku kan, berasal daripadaku. Sedangkan aku berasal dari Bapa, seperti itu. Jadi itulah satu kesatuan itu. Sehingga apa? Apa yang kamu lakukan para murid ini ya berasal daripadaku, apapun itu. Kamu melakukan yang baik, orang akan melihat yang baik itu sebagai apa? Sebagai itu buah daripada apa yang diajarkan oleh Yesus, yang sumbernya dari Bapa, seperti itu. Nah, itu dijabarkan oleh Yesus dalam beberapa kata ya. Jadi jikalau mereka telah menganiaya, mereka juga menganiaya kamu. Jikalau mereka menuruti firman, mereka juga menuruti perkataanmu. Jadi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab apa? Mereka tidak mengenal Dia. Jadi orang-orang dunia itu yang ranting-ranting tadi yang mendengarkan Yesus tapi tidak berbuah itu kan digambarkan sebagai apa? Sebagai orang-orang juga yang tidak mengenal Dia. Nah, seperti itu yang ini. Nah, baru sampai di ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi apa segala sesuatu itu memang harus terjadi. Jadi ada gelap dan terang, ada terang dan gelap. Gelap inilah yang dinyatakan sebagai apa? Dunia yang membenci aku. Tapi dikala Yesus telah menceritakan itu semua, ini kemudian Yesus masuk kembali ke roh kebenaran di pembacaan hari Minggu Pentakosta itu. Bahwa apa? Kamu, walaupun dunia begitu kejamnya, tetap aku akan mengutus roh penghibur. Untuk apa? Untuk menemani kamu, untuk membimbing kalian, untuk menemani kalian. Itulah yang dijelaskan di dalam bacaan malam ini. Dan tegas-tegas dinyatakan oleh Yesus. Kalau kita perhatikan ya, tadi bab 17 ya bacaan hari ini ya, ayat 12 sampai 15 ya. Kalau kita perhatikan 13, 14 dan 15 itu ada 3 kata yang diulang, 3 kalimat yang diulang dan sejajar sekali. Jadi kalau kita lihat yang terakhir, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu ayat 13. Ayat 14 apalagi? Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi itu semua apa? Mau menceritakan kalau di dalam Alkitab itu 3 kali itu sudah ekstrim ya. Jadi 2 kali itu very masih sangat, tapi 3 kali itu ekstrim. Bahwa itu apa? Itulah janji Yesus yang Ia mau genapi. Bahwa apa? Ia akan memberikan roh penghibur, tapi roh penghibur itu ibaratnya itu sama dengan Dia. Karena kenapa? Dia memberitakan apa yang saya katakan gitu loh. Apa yang Yesus katakan. Itulah yang ditulis dalam ayat 13, 14, dan 15. Jadi saya menangkap satu benang merah bahwa roh penghibur itu ya itulah Yesus sendiri. Makanya ini juga mungkin bisa menjelaskan tentang apa Allah Tritunggal sendiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Karena pada dasarnya adalah satu. Roh kebenaran yang diutus kita pada saat Pentakosta. Kepada para murid pada saat Pentakosta itu sama dengan apa? Yesus sendiri yang diutus. Begitu Pak San. Saya menambahkan. Lama. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Joli. Wah, semakin lengkap pemahaman kita ya. Baik Pak Tato. Ya Pak. Pak San. Maaf ya, saya ini nunggu-nunggu roh pemersatunya itu mana. Kok saya nggak dengar nih roh pemersatunya. Semuanya perpecahan, yang nggak cocok dipotong, ranting-ranting nggak berbuah dibuang.
Yang mana yang menyatukan itu loh roh. Atau judulnya lain kali diganti Pak San, jangan ini. Ini memang berat kalau ngomong roh pemersatu. Itu menyangkut kanan dan kiri, atas dan bawah. Jadi terlalu luas. Ya, yang diomongin terlalu luas, nggak fokus dengan roh pemersatu. Maaf loh Pak San. Makasih. Baik, makasih Pak Toto. Kayaknya saya nangkep deh Pak San itu kenapa kasih nama roh pemersatu itu, saya mulai nangkap. Boleh saya nambahkan diri sedikit? Silakan Mar. Kalau roh pemersatu itu kan tadi seperti kata Pak San, Allah, Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dan kita tuh sendiri sama Yesus, kalau kita tinggal di dalamnya kita jadi satu. Nah, terus roh pemersatu itu adalah kalau kita itu balik lagi ke Yohanes 15 ayat 15 ya, apa 16 itu yang awalnya perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Nah, itu kalau Yesus saja mengasihi, maka kita juga saling mengasihi. Itu makanya dibilang roh pemersatu, karena rohnya Allah itu kan roh yang mengasihi gitu. Jadi kita bawaannya untuk saling mengasihi gitu. Kalau saya nangkapnya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pendapat yang lain? Ya, selamat malam. Pak Lutfi ya. Ya, selamat malam Pak Santoso Wijaya dan sahabat-sahabat pencinta firman Tuhan yang berada di virtual room ini. Secara sederhana menyimak dan memperhatikan pendapat maupun inspirasi dari sahabat-sahabat semua, bersandarkan pada Injil Yohanes, saya mengambil satu kesimpulan secara sangat sederhana saja, yaitu bahwa kata, perilaku, buah pikir, inspirasi yang dihadirkan oleh Yesus adalah didorong oleh hukumnya yang amat besar, yaitu kasihnya, yang diaplikasikan dengan memberikan teladan kepada para muridnya supaya jangan takut, yang artinya tanpa kuasa Tuhan takut. Kenapa? Karena adanya roh kebenaran yang akan menjadi roh pemersatu yang dianugerahkan Allah, dan Yesus sendiri telah menempatkan dirinya bukan sebagai saudara, bukan sebagai teman, tetapi sebagai sahabat yang mau menyerahkan nyawanya, yang mau menyerahkan dirinya. Dan memang kata kuncinya sahabat itu sungguh dalam, mempunyai arti adalah Yesus ingin satu hati bersama Anda dan Tuhan. Jadi kasih akan mengikis rasa takut untuk dipersatukan oleh roh pemersatu. Dan bagaimanakah kita dapat berjalan? Yesus menempatkan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Demikian Pak Santoso, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Ya, saya juga berangkat dari seperti apa yang Pak Lutfi sampaikan tadi. Iya, Pak. Ya, karena saya lihat di sini ketika wejangan-wejangan itu disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, itu yang ditangkap oleh murid-muridnya kan tentang perasaan murid yang ditinggalkan, bagaimana begitu. Betul. Itu yang membuat mereka murid-murid ini menjadi takut, mereka berduka cita sepertinya begitu, tidak ada pegangan lagi begitu. Nah, tetapi di sini justru oleh Yesus dijanjikan bahwa dia tidak akan meninggalkan para murid, dia akan mengutus roh kebenaran, roh kebenaran tadi gitu. Saya membayangkan ketika murid dalam kondisi suasana seperti itu, persatuannya di mana? Mungkin dalam hal ini kalau tidak ada roh kebenaran tadi, itu mungkin para murid tadi bisa saling bertengkar. Benar. Itu yang saya bayangkan. Begitu. Kalau saya nangkapnya dari omongan Pak San dan Pak Lutfi, karena muridnya berduka cita, Yesus memberikan roh itu, roh kebenaran, sehingga
roh itu menjadi roh pemersatu antara Yesus dengan muridnya, sehingga muridnya menjadi ngerasa hidup gitu, walaupun betul. Yesusnya nggak nampak. Betul, Makmar. Oke. Tapi saya boleh nanya lagi nggak, Pak? Silakan. Semakin banyak yang disampaikan kan kita bisa saling bertukar. Jadi kan kalau roh ini di sini di Yohanes ini rata-rata ya dari Yohanes 14 tadi diambil 15 gitu ya. Bahkan tadi 16 gitu ya. Rata-rata roh itu adalah roh yang mengingatkan akan sabdanya, roh penghibur, roh kebenaran. Ya, tapi saya mau nanya lebih ke aplikatifnya gitu, Pak. Gimana? Apakah kalau kita ngerasakan, misalnya kita ngerasakan kekuatan gitu ya, ada kekuatan saat menghadapi sesuatu yang mungkin kita rasakan agak di luar gimana gitu ya, jadi kayak ada kekuatan baru gitu ya. Apakah itu wujud dari adanya penyertaan Roh Kudus juga gitu? Karena di sini Roh Kudus nggak dibilang roh kekuatan, roh yang memberikan kekuatan, tapi hanya roh kebenaran, roh penghibur, roh yang mengingatkan akan sabdanya Yesus. Nah, saya mau nanya, klarifikasi aja. Terima kasih. Ya. Bagaimana teman-teman, ada yang bisa bantu menjelaskan ini pertanyaan dari Marmar? Ya, kok nggak ada roh kekuatan katanya? Iya, dan apakah roh? Ya, kita kan sedang ini nih novena Roh Kudus 9 kali. Itu kan selalu mendoakan mohon 7 karunia Roh Kudus. Nah, itu ada roh keperkasaan, Pak San. Roh keperkasaan itu power-nya dari Tuhan, perkasa. Jadi kalau kita sudah menerima rohnya Allah, ya, Trinitas itu kan, Yesus naik ke surga, dia turunkan Roh Kudus. Itu kita mestinya tidak ada rasa takut. Dari 7 karunia Roh Kudus itu ada sama kita. Kalau kita benar-benar hidup bersatu dengan Trinitas itu. Tapi kalau sampai kita merasa galau, desolasi, marah, kita bertanya lagi, sudahkah Roh Kudus itu datang dalam hati kita? Karena Tuhan kan seperti Bu Eti tadi katakan, Tuhan kan ada kebebasan. Dia menurunkan Roh Kudus. Kita siap nggak menerimanya? Kalau kita nggak siap, nggak datang tuh Roh Kudusnya. Nggak masuk ke hati kita. Akhirnya kita emosi, kita penuh dengan desolasi, galau, apalagi di saat hidup seperti ini ya, banyak orang depresi. Itulah kayaknya roh keperkasaan. Coba dah itu lihat di 7 karunia Roh Kudus itu ada kok di puji syukur. Itu udah komplit itu. Kalau kita mau membuka hati menerima, itu udah Trinitas. Kita mengikuti contoh Trinitas hadir dalam diri kita. Itu lepasan. Terima kasih. Ya, makasih Ibu Rosita. Iya, Ros, betul. Di novena Roh Kudus itu ada roh keperkasaan, betul. Dan kalau aku lihat lagi juga, di Yohanes 16 juga yang ayat 8 juga dikatakan, kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia. Artinya kan kalau dia datang, menginsapkan. Jadi kalau dia nggak datang, ya enggak. Kita nggak sadar. Dari situ kan udah ada juga ya. Terima kasih, Ros, keterangannya. Oke. Ada yang lain lagi yang bisa kita sharingkan? Saya mau nanya berikutnya karena pernyataan Bu Rosita, boleh? Ya, jadi, apa itu Bu? Jadi tadi bilang kan kalau kitanya nggak emosi gitu kan, nah itu kita ada kehadiran Roh Kudus. Lalu bagaimana jika ada
kasus seperti ini, dia itu orangnya sedang mengidap penyakit. Penyakitnya ini ngomonglah depresi. Nah, pasti bawaan orang depresi itu pasti pengennya marah, tak apa. Apakah mungkin kalau kita menerima 7 karunia Roh Kudus itu, kita sekalipun kita depresi, kita bisa untuk gak emosi, Bu Rusita. Itu. Terima kasih. Gini ya, saya bukan psikolog, tapi yang saya tahu, setiap manusia itu ada cenderung bisa depresi, apalagi dalam situasi seperti ini. Tapi ada tingkatannya, depresi itu ada tingkatannya. Saya sendiri pribadi sering bangun tidur galau, desolasi namanya. Tapi karena saya nggak mau depresi, saya berusaha mencari jalan supaya saya tidak berlarut-larut dalam perasaan seperti itu. Itu saya doa itu entah kepada Allah Bapa, kepada Yesus, sekarang kepada Roh Kudus, atau kepada Bunda Maria, kepada siapapun yang saya anggap devosi atau yang inilah berkenaan dengan iman kita itu ya. Itu jujur aja depresinya hilang. Jadi kalau yang tadi Ibu bilang orang sakit depresi, kalau dia sakit special case ya, ini kita ngomong yang umum. Kalau dia sakit, mungkin dia perlu dianalisa lagi, dia perlu obat, tarafnya udah seperti itu. Kita ngomong sebagai pengikut Yesus, orang yang maksudnya seperti kita ini loh, yang merasa beriman pengikut Yesus. Saya jujur aja, depresi itu bisa menghantui setiap orang. Tapi alangkah bahagianya kita mengenal Trinitas. Yesus pergi, dia tinggalkan warisan Roh Kudus. Itu yang kita mesti tangkap agar dia hadir dalam diri kita. Setiap orang ngalami kok. Bukan berarti kita jadi santo ya. Kan seperti Pak Joli tadi ngomong ada ilalang, ada rumput. Kita kadang bisa jadi rumput, kadang bisa jadi ilalang, batu sandungan buat orang lain, jujur aja. Jangan kita berasa kita pengikut Yesus, kita rumput loh. Belum tentu loh. Rumput bisa jadi ilalang, akhirnya kita jadi batu sandungan buat orang lain. Benar, terutama ya nomor 1, kita mesti mengundang Roh Kudus itu ke dalam diri kita. Karena Tuhan kasih kita kebebasan, mau menerima atau tidak, itu kebebasan kita. Kita mau depresi atau tidak, itu kebebasan kita juga. Tuhan tidak mencocok hidung kita. Ayo cepet nih, Roh Kudus, aku udah kirim nih, cepet terima. Tidak, itu dari kita masing-masing. Terutama relasi kita dengan Tuhan harus kita perbaiki kalau kita tidak merasakan buah-buah dari Roh Kudus itu seperti tadi yang Bu Lucy katakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Risita. Ya, kalau kita bicara soal depresi gitu ya, sebenarnya tidak ucuk-ucuk orang itu langsung depresi. Pasti itu ada satu proses yang mengawali depresi itu. Ya, orang yang mengalami kekecewaan, ya kalau kekecewaan itu sekali, 2 kali mungkin masih bisa dia tanggung gitu. Tapi kekecewaan yang terus-menerus, akhirnya dia akan galau. Nah, galau terus itu akan membuat dia menjadi depresi, putus asa. Akhirnya putus asa. Nah, kalau sampai putus asa itu tidak ada penangkalnya lagi itu. Biasanya kalau orang putus asa itu ya pikirannya udah pendek gitu. Nah, masalahnya dari hal-hal yang kecil-kecil tadi bisa nggak kita sadari gitu loh. Nah, disinilah peranan Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itu bagaimana bisa kita rasakan kalau relasi kita tidak dipelihara. Ya, relasi kita dengan Tuhan, dengan pencipta kita, ya, tidak kita maintain. Nah, kalau ada relasi yang baik, kekecewaan itu pasti ada penghiburannya. Ya, kita akan bisa menerima lebih lapang dada, menerima dengan
selalu mengucap syukur, disitulah. Nah, itu kemampuan-kemampuan untuk menerima dan mengucap syukur itu mungkin bisa kita lihat itu sebagai karya-karya Roh Kudus juga di dalam diri kita gitu. Kira-kira begitu ya. Saya timbul pertanyaan baru, Pak San. Jadi tadi kata Pak San kan depresi itu bisa timbul kalau misalkan kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu, kalau misalkan kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan, saat misalnya kita udah terkena vonis lah, ya, dan kita mulai membangun ya, kita anggaplah saya kena vonis, menyadari dan langsung mulai membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Sungguh-sungguh, itu bisa terobatikah dan mulai bisa sembuhkah? Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, kembali lagi kalau Bu Marmar bilang menjalin kembali hubungan baik, hubungan baiknya yang seperti apa begitu loh. Apakah hubungan baik itu kita selalu berdoa, selalu membaca kitab suci, atau bagaimana? Atau kalau kita bilang selalu berdoa, nah doa kita doanya seperti apa? Kalau kita membaca kitab suci, apa yang kita dapatkan di dalam ketika kita membaca itu? Nah, itu yang perlu kita dalami lagi gitu loh. Anggaplah menjalin hubungannya serius itu maksudnya benar-benar berbaliklah, ngomongnya 360 derajat. Nah, mulai membangun hubungan baik dan misalnya dia yang buruk, dia mulai membangun lagi dan menjadi lebih baik. Apakah kalau dia sudah semakin lebih baik, apakah mungkin depresinya bisa mulai sembuh? Itu. Pak San, aku ngomong ya, Pak San, boleh? Ya, Pak Toto. Orang depresi itu macam-macam sebabnya. Gitu. Orang yang kebanyakan minum obat tiap hari, minum penenang apa-apa itu memang perlu penanganan serius. Juga orang-orang yang ada di grogol itu kan depresi berat sampai ke sana. Jadi kalau misalnya kita sadar mau berdoa mau apa itu depresinya bukan depresinya itu, tapi kalau depresi yang di grogol apa yang nggak tenang apa itu memang perlu psikolog dan psikiater. Itu kita jangan dibahas di sini dah urusan depresi. Saya rasa kita balik ke laptop aja. Balik lagi gimana? Di Pasan, balik lagi gimana karya Roh Kudus karya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Kalau depresi nanti kita bikin forum sendiri ya, konsultasi. Betul. Kita balik lagi gimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Gimana kan kita lagi novena Roh Kudus. Apa yang kita lakukan supaya Roh Kudus itu bisa benar-benar kita tangkap dan kita hidup benar-benar penuh dengan Roh Kudus dan bersaksi untuk Yesus bahwa kita benar-benar sebagai pengikutnya penuh dengan Roh Kudus. Itu yang kita bahas. Ayo Pasan balik ke ayat. Iya. Ya, kembali ke laptop ya. Ya. Oke, makanya di situ segala yang tadi kan sudah disampaikan juga bahwa di ayat bab 14 ayat 18 tadi kan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Ya, datang kembali di dalam hal ini kan datang dalam rupa Roh Kudus itu kan mestinya. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus bahwa ini benar-benar
Yesus bukan memberi janji kosong gitu loh. Sebenarnya memang dia akan kembali dalam rupa Roh Kudus itu yang menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Ada yang lain yang mau di-sharingkan? Hari pas Pantekosta punya ada nih Pak San. Mereka yang dia penuhi dengan Roh Kudus pada Pentakosta, dia membuatnya bijaksana. Nah, ini udah cukup nih. Satu kata-kata dari Santo Gregorius. Jadi, kita dibuat bijaksana. Bijaksana tuh luas kan. Tapi penuh dengan Roh Kudus itu bijaksana gitu. Intinya seperti itu. Ya, bicara juga yang menguatkan orang. Jadi murah hati. Pokoknya yang bagus-bagus deh. Yesus itu kan menciptakan kita setara dengan citranya. Jadi yang bagus-bagus gitu. Kalau kita udah mulai nggak bagus, kita tahu wah kita citranya Allah bukan nih ya. Atau citranya Roh Kudus apa Roh Kuda nih gitu kan. Kita bisa memilah-milah diri kita gitu loh. Ini penting sekali ini lagi novena Roh Kudus ini kita belajar gimana kita berubah. Hidup kita berubah, cara hidup kita, cara pikir kita lebih ke arah kekudusan seperti Roh Kudus itu gitu. Gitu Pak San. Ya. Berkaitan juga dengan tahun refleksi kan, kita kan umat di Keuskupan Agung Jakarta ini kan diajak untuk merefleksikan kehidupan kita, kehidupan rohani kita seperti apa gitu juga. Nah, berkaitan dengan hari raya Pentakosta ini, bagaimana kita bisa berefleksi, merasakan karya-karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Gitu. Ya. Bagaimana sikap kita di dalam kehidupan kita mencerminkan ada penyertaan Roh Kudus. Ya, seperti tadi Ibu Rosita sampaikan, ya, roh kebijaksanaan itu tadi, ya, bagaimana kita bisa bersikap bijaksana, apalagi di dalam masa-masa yang tak menentu ini sekarang, masa pandemi gitu. Nah, seperti juga di dalam beberapa hari yang lalu kan kita memperingati Hari Komunikasi Sedunia ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sarana-sarana komunikasi dengan tepat. Gitu. Ya, kalau ada roh kebijaksanaan itu, roh kebenaran tadi itu akan memampukan kita untuk bersikap benar di dalam menggunakan sarana-sarana komunikasi kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau kita sharingkan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Leni sebagai MC. Baik, terima kasih Pak Santoso atas pemaparannya. Mari Bapak Ibu kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Santoso Wijaya. Kami mempersilakan Pak Santoso. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kita dalam acara Sumur Yakub malam hari ini. Sebelum masuk ke doa penutup, izinkan saya menyampaikan satu lagi informasi yang merupakan bagian dari pengumuman tadi yang disampaikan oleh Ibu Leni, yaitu kegiatan ini adalah salah satu kegiatan
kegiatan tetap dari Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading yang kita sebut kelompok spiritualitas Kitab Suci Amos Journey. Mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah mendengar dan mungkin juga ada yang belum mendengar, belum mengenal. Saya akan coba sharekan sedikit informasi tentang Amos Journey ini. Seberapa jauh Anda mengenal kitab suci? Padahal sapaan Tuhan ada di sini. Dia peduli dengan kita. Kami kelompok spiritualitas kitab suci mengajak Anda sekalian untuk dapat merasakan sapaan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kami. Seperti bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan, supaya merasakan pengalaman baru berjalan bersamanya, sehingga mengalami perubahan cara hidup secara spiritual yang lebih bermakna dan bersukacita. Yuk kita simak testimoni dari teman-teman berikut ini. Saya belajar bagaimana saya memahami sabda Allah, bagaimana saya merenungkan dan merefleksikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Suka duka ikut EJ, banyak sukanya dan sedikit dukanya. Sukanya adalah semakin hari saya semakin menyadari betapa besar cinta Tuhan bagi saya. Perubahan mengikuti EJ adalah dengan penuh kesadaran dan rahmat Tuhan saya bisa mengampuni. Tuhan memberkati. Saat pandemi kita bisa mengikutinya secara daring. Suka duka saya ikut EJ dapat merefleksikan apa yang dikatakan firman. Perubahan yang saya rasakan, saya lebih bersabar, lebih berserah. Ikutlah EJ agar hidup kita bermanfaat bagi sesama. Satu hal yang saya sangat senang di situ karena dengan ikut EJ, saya tuh jadi rutin baca kitab suci. Akhirnya saya ngerti gitu apa yang Tuhan mau bicarakan ke saya lewat firman-firmannya. Jadi saya pribadi merasa jauh lebih dekat dengan Tuhan dengan sharing di EJ, saling menguatkan, saling meneguhkan. Itu membuat saya semakin bertumbuh dalam iman. Jadi teman-teman, yuk ikut EJ karena udah pasti iman kita akan bertumbuh. Lukas 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mari kita berjalan bersama Yesus menuju Emmaus. Baik, Ibu Bapak, di sini saya akan tampilkan flyer yang sudah kita buat dan informasi-informasi yang lain yang berkaitan dengan pendaftaran. Bisa Ibu Bapak tanyakan kepada ketua lingkungan masing-masing karena flyer ini sudah kami sampaikan ke sekretariat supaya bisa di-blast ke ketua lingkungan masing-masing supaya informasi ini bisa sampai ke umat-umat yang ada di Paroki Kelapa Gading. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak nanti di dalam doa penutup sebagai tanggapan kita umat Keuskupan Agung Jakarta. Di dalam doa penutup nanti kita akan satukan doa kita dengan doa tahun refleksi. Ya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau sediakan bagi kami pada malam hari ini. Engkau telah mencelikkan hati kami untuk lebih mengerti akan sabda-sabdamu yang Engkau sampaikan. Kadang kami sulit menangkap pesanmu itu karena kami terbelenggu dengan pemahaman-pemahaman kami sendiri. Semoga selaras dengan ajaranmu dari Keuskupan Agung Jakarta, kami mau selalu merefleksikan diri kami sudah sejauh mana memahami sabdamu. Tuhan, doa ini kami satukan dengan doa Tuhan tahun refleksi. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan kebaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati, yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi, semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putramu, berbuah bagi kebaikan sesama. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak Santo. Terima kasih Pak Santoso Wijaya atas doa dan pemaparannya. Semoga tetap sehat, semakin diberkati. Ya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Semoga tetap sehat. Ikutin protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin.